Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kajian tematik kita pada pagi hari ini, kita akan membahas mengenai munajat dan memohon ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak ibu hadirin sekalian, mengapa kita perlu bermunajat dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan kapan kita waktunya, saatnya untuk bermunajat memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini satu pertanyaan mendasar. Mengapa kita pentingnya untuk bermunajat? Di antara salah satu pentingnya bahwa kita perlu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjadikan fakta manusia itu terlahir, berproses dan kemudian akan mengalami yang namanya kematian. Ini faktanya. Maka seharusnya sudahlah cukup menjadi kita alasan untuk memanjatkan doa, bermunajat kepada Allah, memohon ampunannya adalah menjadi penting. Jadikanlah munajat, jadikanlah doa dalam kehidupan sehari kita menjadi teman kita. Mau muda, mau setengah muda, setengah tua. Ada di sini yang setengah tua. Ada ya Pak ya. Tua belum, tapi muda kelewat Pak. Ya. Remaja juga kelewat. Ya, itu. Bagi semuanya, di setiap saat. Ya. Para bapak hadirin rahimakumullah, tekad kita menyambut kematian, menyambut akhir hayat, ya, harus memiliki tekad dengan kuat. Apa? Husnul khotimah. Menutup akhir hayat ini dengan dalam keadaan husnul khotimah. Ditutup akhir hayat kita ini dengan kebaikan. Di antara kebaikan-kebaikan itu dipengaruhi dengan kita bermunajat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah, kapan waktunya kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Dari mulai sejak saat ini. Karena berdoa itu tidak ada waktunya. Berdoa itu bisa kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Mengenai dalam keadaan apapun, nah ini biasanya kita berdoa, bermunajat, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan? Ketika kita biasanya ini dalam keadaan terpuruk, terjatuh, terprosok, dalam keadaan al-qabd, ya, terdesak. Tapi dalam keadaan al-awsa, dalam keadaan kita luang, kita masih sehat, masih banyak yang ingin dikejar, impian, cita-cita ini dan itu. Merasa kalau saya tidak berdoa pun sudah ada semuanya. Apalagi kalau misalkan masih muda itu tadi. Usia-usia prima,
Ya, kehidupan mapan, hal-hal yang bersifat primer, sekunder, tersier sudah selesai semuanya. Dia merasa sudah ada semuanya, sudah terpenuhi. Nah, tapi dia lupa yang namanya roda kehidupan itu pasti berputar. Ada kalanya sekalipun kita dalam keadaan stabil, mobil aja Pak, kendaraan masih ada macetnya. Jalanan aja sudah macet sekarang yang tadinya lancar. Itu tanda-tandanya. Kita lupa. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Fussilat ayat 51 menyinggung kepada kita. Apa kata Allah? Manakala kesusahan menimpanya, dia manusia itu banyak berdoa kepadaku. Itu tadi. Kalau dalam keadaan senang, kita seolah-olah seakan-akan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau lagi senang, kalau lagi banyak uang, kalau lagi dalam keadaan di atas angin, ini kita lalai. Bawaannya seperti itu, Pak. Karena syaitan menggodanya seperti itu. Tapi kata Allah, manakala dia dalam keadaan kesusahan, barulah merapat, bermunajat kepada Allah. Tetapi hal itu adalah lebih baik daripada orang-orang yang sudah berkesusahan mendapat teguran dari Allah, bukan malahnya fafirru faruzu ilallah, kembali kepada Allah, akan tetapi mencari hal-hal yang lain yang seolah-olah itu adalah jalan keluarnya dari permasalahan, dari kesusahan, padahal yang dia lakukan adalah kesenangan semata. Ada orang yang sedang berkesusahan, yang sedang ruwet, yang sedang pusing karena tertekan pekerjaan dan lain sebagainya, akhirnya minum pil-pil yang gak jelas untuk mencari ketenangan, untuk mencari kebahagiaan. Ini kuncinya. Banyak orang hari ini di kalangan metropolis, ketika dia dirundung kesusahan, ketika dia dirundung permasalahan, mencari jalannya itu bukan jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Bukan malah mencari jalan dan ketemu jalan, tetapi yang ditemukan adalah hal-hal yang negatif. Hadirin jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, di dalam makalah kitab Nasaihul Ibad kita diingatkan, ya, Ilahi inni uhibbu ahabalaka jami'a hasanati. Ilahi, wahai Tuhanku, inni uhibbu ahabalaka jami'a hasanati. Sesungguhnya aku suka, sesungguhnya aku ini suka, aku ini senang. Apa? Mengadukan kepadamu segala kebaikanku. Ini seorang ulama berkata seperti ini. Kemudian ma'a fakri wa dha'fi,
Mengadukan kepadamu apa? Segala kebaikanku bersama kemelaratan atau kesengsaraan dan kelemahanku. Ya. Yakin saja sudah. Percaya saja kalau kita ini orang yang suka mengadu. Orang yang suka mengeluh. Para bapak ibu hadirin yang berbahagia, kalau umpama kita mengeluh, mengadu kepada manusia, sekali, ya, oh iya baik, kasihan, sabar bu, pak, dan lain sebagainya. Mengeluh yang kedua, masih tetap ditanggapin pak kalau kepada manusia. Sabar terus. Lebih saja dari 3 terus mengeluh dalam keadaan yang sama, bosan itu si bapak. Dia ba'da sholat ngeluh aja, ya. Tiap hari bertemu mengeluh terus, ya. Punya masalah ini mengeluh saja. Ada masalah keluarga mengeluh, ada masalah kerjaan mengeluh. Nah, maka diingatkan kita, Ilahi, wahai Tuhanku, inni uhibbu ahabalaka jami'a hasanati ma'a faqri wa dha'fi. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku ini suka, sesungguhnya aku ini senang terhadap apa? Mengeluh, mengadukan, bercerita kepadamu tentang segala kebaikanku bersama dengan kemelaratan, kesengsaraan dan kelemahanku. Ini kalau kita mau mengeluh, kalau kita mau mengadukan segala sesuatunya, baik yang sesuatu yang senang maupun sesuatu yang sengsara, dalam keadaan melarat pun Allah menerima kepada kita. Jangan sampai salah. Itu tadi kalau kita mengeluh kepada manusia, apalagi kita dalam keadaan melarat, apalagi kita dalam keadaan sengsara, didengar apa tidak? Ya boro-boro didengar. Mau dideketin aja tidak kalau orang-orang yang sedang dalam keadaan berkesusahan. Tetapi kalau kita mengadunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita susah, kita lagi sengsara. Biarlah orang lain tidak tahu, tetapi kita mengadunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara bermunajat kepada Allah. Tiada yang lebih besar melainkan Allah, tiada yang lebih kaya melainkan Allah, tiada yang bisa berkehendak kecuali idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Wa innallaha ala kulli syai'in qadir. Kemudian la tuhibbu sayyidi an tahaba li jami'a sayyiati ma'a ginaka maulaya anni. Kemudian maka bagaimana engkau tidak menganugerahkan kepadaku atas apa? Atas segala seluruh kejelekanku, kelemahanku, ma'aginaka maulaya, bersama kemahakayaanmu untuk tidak menyiksaku. Nah ini ya, bahwasannya bagaimana aku ini bisa dianugerahi daripada kemahakayaannya Allah. Bukti mahakayanya Allah, seluruh jagat raya ini, baik yang ada di daratan, di lautan, di luar angkasa,
itu semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Laqad karramna bani Adam, telah dimuliakan seluruh anak keturunan Nabi Adam. Selanjutnya Allah memberikan rezeki yang baik-baik kepada anak keturunan Nabi Adam. Kami angkut, kata Allah, anak keturunan Nabi Adam ini, dan kemudian kami berikan rezeki yang baik dari fil barri wal bahr, di daratan dan di lautan. Silahkan, kata Allah, gunakan. Daratan dan lautan ini silahkan manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Para bapak hadirin rahimakumullah, mengenai rezeki yang ada di daratan, subhanallah, Allah berikan rezeki yang ada di daratan ini tidak akan bisa kita habis untuk manfaatnya. Apalagi kalau bisa kita memanfaatkan rezeki yang Allah titipkan yang berada di lautan, terutama lautan Indonesia, lautan bangsa kita yang terkenal dengan negara maritim ini. Betapa luasnya Allah, betapa ghinaka, maha kayanya Allah. Kalau kita menanyakan sesuatu tentang wujudnya Allah, maka langsung bisa kita tepis. Laisa kamitslihi syai'un. Walaupun ada ayat yang menerangkan Allahu 'alal arsy istawa, Allah bersemayam di atas arsy. Sesungguhnya Allah itu dekat. Nanti akan dibahas di sini. Sesungguhnya Allah itu dekat, lebih dekat daripada urat nadi kita. Jadi makanya ketika kita bermunajat, berdoa kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah, yakinlah Allah itu dekat. Ketika kita melangitkan doa kepada Allah, Rabbi, ya Rabbi, banyak kita, silahkan kita, ya Rabbi, wahai Tuhanku, Allahumma, ya Allah, silahkan kita meminta doa, bermunajat, melapangkan, melangitkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dalam keadaan kesusahan, kita minta apapun kepada Allah, silahkan. Kita minta kepada Allah dzurriatan thayyibah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, silahkan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana, ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami istri dan keturunan anak-anak kami itu qurrata a'yun, yang salih, yang salihah, yang menjadi pelita. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami bagian orang-orang yang muttaqin, yang bertakwa kepada Engkau, dan kami bisa menjadi muttaqina imama, imam, pemimpin. Langitkan doa. Mudah-mudahan dengan kita sering membaca doa itu, nantinya
kita memiliki istri yang solihah, anak yang soleh dan soleh. Itu yang kita harapkan. Mau apa lagi? Ya. Sebaik-baiknya perhiasan dunia, al-mar'atus solihah. Sebaik-baiknya perhiasan dunia yang ada ini adalah memiliki istri yang solihah. Betul tidak, Pak? Ya. Repot, Pak, kalau kita tidak memiliki istri yang solihah. Ya. Repot sekali. Istri yang solihah itu, Bu, mau menerima suaminya dalam keadaan lapang maupun sempit. Tidak mengenal tanggal tua dan tanggal muda. Semua tanggal itu muda terus. Tidak mengenal kondisi, baik kondisi sudah sepuh maupun masih muda. Tetap cintanya akan terus bersemi, akan terus berkembang tumbuh sampai ila akhiril hayat, sampai ajal memisahkan antara suami dan istri. Istri yang salihah ini mahal, Pak. Mahal. Ya. Apa tandanya kalau mahal? Saya punya teman, ya, bercerita teman tersebut, repot katanya, memiliki istri yang hedon, memiliki istri yang hedon. Hedon itu pinginnya itu mengikuti ketentuan zaman, akan tetapi kebablasan. Dia memiliki aksesoris aja luar biasa. Aksesoris dari ujung kepala sampai ujung rambut itu harus yang branded. Ya. Ini kan repot. Sedangkan ya, kita ini ya biasa-biasa aja gitu, Pak. Cuma cukup untuk makan, untuk berlibur ala kadarnya, untuk ibadah, untuk sedekah. Tapi kalau harus ditambahi dengan hal-hal yang seperti itu, ketika istri kita tidak memiliki jiwa mar'atus sholihah, ini akan terus meminta dan meminta, kurang saja. Yang ada di dalam benaknya itu kurang. Dikasih sekian gak cukup. Ya. Ditambah lagi tidak cukup. Kalau tidak ada cukupnya itu repot. Yang perlu itu, yang penting itu punya sedikit, dicukup-cukupkan. Kalau sudah bisa seperti itu, ya, insya Allah itu menjadi ciri-ciri mar'atun sholihah. Mudah-mudahan para bapak memiliki semuanya istrinya yang sholihah. Ibu-ibu menjadi istri yang sholihah. Istri yang sholihah taat kepada suami itu pahalanya besar, Bu. Pahalanya besar. Ridhonya ibu masuk surga nanti bergantung ridho suami. Begitu juga suami bergantung ridhonya istri. Ya. Istri yang sholihah mau keluar rumah itu harus seizin suami. Izin dulu sama suami. Papa, nanti mama jam 9 sampai duhur ada kegiatan A, B, C, D. Pulangnya jam sekian dan seterusnya. Ya. Itu nilai-nilai Islam yang perlu dipertahankan, bukan malah tidak ada hubungan yang baik
tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri. Ya. Sekali lagi, istri yang solihah itu adalah bekal dan menghantarkan kita sampai ke surga. Hadirin rahimakumullah. Kemudian apa keutamaan berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala? Dalam bab keutamaan berdoa dijelaskan terdapat hadis sahih Bukhari Muslim karangan Fuad Muhammad Abdul Baqi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh Kanjeng Nabi, aku itu berada dalam prasangka hambaku, kata Allah. Allah berada dalam prasangka hambanya. Dan aku selalu bersamanya jika dia mengingatku. Allah itu akan membersamai kita jika kita mengingat kepada Allah. Jika dia mengingatku dalam dirinya, aku mengingatnya dalam diriku. Kalau kita ingat kepada Allah dalam diri kita, dalam keseharian kita, maka Allah pun akan mengingatnya. Ingat Pak, ada nyanyian, aku dekat, engkau dekat, gitu ya. Engkau dekat, aku dekat. Engkau jauh, aku jauh. Itu saja. Engkau dekat, aku dekat. Ya. Engkau jauh, aku jauh. Dan jika dia mengingatku dalam suatu perkumpulan, dalam keadaan yang banyak orang masih tetap ingat Allah. Di mana-mana tetap ingat Allah. Lagi rapat di kantor, ingat Allah. Nanti kata Allah, aku mengingatnya dalam perkumpulan yang lebih baik daripada perkumpulan mereka. Di mana kita akan dikumpulkan semuanya di padang mahsyar. Karena kita di dunianya senantiasa ingat Allah, nanti Allah ingat kita di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu pas semua manusia berkumpul. Dari mulai manusia zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir yang dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian banyak manusia, ketika kita mengingat kepada Allah, Allah akan mengingat kita. Jika dia mendekat kepada dirinya kepadaku sejengkal, kata Allah, aku akan mendekatkan kepada dirinya sehasta. Jika dia mendekatkan dirinya kepadaku sehasta, aku akan mendekatkan dirinya kepadanya jauh lebih depan lagi. Dan jika dia mendatangiku dengan berjalan, Allah nanti akan mendatangi kita dengan berlari. Maka layak ada seorang nabi yang akan dipanggang di dalam bejana yang besar. Nabi siapa itu? Ya, Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim akan dipanggang karena Nabi Ibrahim itu Khalilullah, kekasihnya Allah, dekat dengan Allah. Maka di dalam satu riwayat dijelaskan itu yang namanya malaikat Jibril dari aras itu langsung melesat set, menyelamatkan Nabi Ibrahim. Ya narukuni bardaw wassalaman ala Ibrahim. Ya narukuni, wahai api, cep 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 cep. Ya. Ya. Api walaupun kadarnya panas, tapi kata Allah cep, dinginlah. Bardaw wassalaman ala Ibrahim.
selamatkan, dinginkan Kanjeng Nabi Ibrahim itu. Hadirin sedang rahimakumullah. Kemudian doa adalah ruhul ibadah. Doa adalah merupakan suatu ibadah. Ruhul ibadah, ruhnya daripada ibadah ini adalah doa. Doa itu sebetulnya proposal, Pak. Ya. Memanjatkan kepada Allah, memohon permohonan ke atas. Itu kan sama saja proposal. Kalau yang namanya proposal itu bisa di ACC sekaligus, bisa ditahan dulu, ya. Bisa tidak di ACC. 3. Doa biasanya para bapak-bapak sekalian men-screening proposal, ya. Ada yang menyampaikan permohonan proposal. Proposal tersebut ada yang di ACC, ada yang ditunda, diberikannya nanti, dan ada yang ditolak. Begitulah hakikat daripada doa, dan karena doa adalah permohonan dari bawah ke atas. Ya. Oleh karenanya ketika kita berdoa, yang terpenting adalah bukan dikabulkannya doa kita, tetapi kita meyakini doa itu perintah ibadah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang berdoa sehari semalam non-stop, tetapi setelah berdoa di hari kemudian dia tengok kok ini doa saya belum dikabulkan. Akhirnya minggu berikutnya tidak berdoa lagi. Nah, ini yang salah. Doa itu nanti ada yang diijabah langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang nanti nanti. Doa itu nanti, dikabulkannya nanti, enggak sekarang, mungkin minggu depan, tahun depan. Ada doa itu nanti yang diberikannya mungkin setelah kita meninggal dan lain sebagainya. Bahkan ada doa yang ditolak. Maka kata Al-Hikam Ibnu Athaillah, ya, sebaik-baiknya doa, khairul ato man'ul ato. Ya. Ketika doa kita tertolak atau tidak dikabulkannya doa, itu adalah sebaik-baiknya permohonan. Siapa tahu ketika kita dikabulkannya doa kita itu, kita akan malas setelahnya. Ada seorang pemuda minta dikabulkan, lagi kuliah, minta dikabulkan untuk dapat rezeki yang banyak. Nah, kalau sudah dapat rezeki yang banyak ini dan itu, kira-kira kuliahnya bagaimana? Kuliahnya bakal tersendat dan lain sebagainya. Maka khairul ato man'ul ato. Demikian para bapak jamaah hadirin rahimakumullah, sesi penjelasan daripada memanjatkan doa, bermunajat dan memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kami persilahkan, barangkali para bapak, ibu hadirin ada yang ingin ditanyakan atau berdiskusi soal seputar apapun boleh. Boleh bisa dalam permasalahan bermunajat, berdoa, memohon ampunan, atau dalam permasalahan lainnya. Bila bisa kami jawab, akan kami jawab. Assalamualaikum. Ya.
kami tampung dulu. Iya. Baik. Ada lagi Bapak? Waalaikumsalam. Iya. Dengan Asmaul Husna. Baik. Bagus. Demikian. Terima kasih. 3 pertanyaan dulu. Oh, Bapak ada yang ditanyakan, Pak? Cukup. Baik, 3 pertanyaan. Terima kasih para Bapak, pertanyaannya cukup bagus-bagus semuanya. Pertama terkait hadis riwayat At-Tirmidzi. Tidak akan menolak qada melainkan dengan doa. Ini Pak, maknanya tidak akan menolak qada. Ada yang namanya qada dan qadar. Ya. Qada itu ketetapan Allah sejak zaman azali. Hidup kita, ya, rezeki dan mati kita. Itu nanti larinya kepada takdir. Takdir itu ada yang mu'allak, ada yang mubrom. Yang bisa menolak atau menego takdir itu adalah doa. Para bapak hadirin jamaah rahimakumullah, saya mempercayai doa itu bisa merubah takdir. Ya. Contoh, ini saya dalam keadaan studi kemarin S3 3 tahun. Sambil studi saya menanti kelahiran anak, Pak. Ya Allah, ini apa sesulit ini ya seperti itu. Nah, di tengah perjalanan saya tidak pantang menyerah memohon kepada Allah, ya Allah, anugerahilah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Itu doa yang saya panjatkan ba'da subuh minimal 3 sampai 11 kali. Non stop. Ya. Selesai saya studi doktoral S3, dengan kuasa Allah, izin Allah, saya diberikan amanah. Hari ini telah lahir putra. Itu secara logika saya sudah berobat ke sana ke semari. Allah yang memberikan. Yang dapat merubah takdir selama itu mu'allak, ya, itu bisa dirubah dengan doa, merubah qada ketentuan Allah. Ya Allah, ya, dan lain sebagainya. Bahkan hatta kita mau keadaan, mohon maaf, celaka dan lain sebagainya, kita dengan doa akan merubah itu semua. Ibarat kata itu adalah sebagai perisai, Pak. Perisai doa itu. Kemudian tidak akan menambah umur melainkan dengan kebaikan. Ya. Yang dimaksudkan umur di sini adalah umur yang pendek akan tetapi kebaikannya panjang. Ada seorang ulama, seorang shalih memiliki umur 40 tahun. Kalau Bapak sekarang sudah usia ya. Umur 40 tetapi umurnya yang dilandasi kebaikan itu panjang, Pak. Ya. Para ulama madhab itu umurnya sedikit-sedikit, Pak. Imam Al-Ghazali ya sedikit-sedikit. Pendek-pendek. Ya. Walaupun umurnya pendek tetapi kebaikannya, amalnya panjang hari ini.
Oleh karena itu, amal, doa itu saling berkaitan. Saya kira itu. Kemudian, dalam keadaan sibuk seperti apa kita semestinya melangitkan doa? Para bapak hadirin rahimakumullah. Dalam keadaan sibuk, banyak kegiatan. Yang diminta oleh Allah itu apa? Ingat. Yang diminta oleh Allah, ingat. Walau kana Allah ya Rabb, la haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billah. Ucapkan doa-doa yang singkat-singkat saja, Pak. Ya. Karena kita mencari rezeki, mencari maisha, itu adalah perintah Allah. Kita bekerja perintah Allah. Jika dibarengi dengan kebaikan, mengingat Allah qiyaman wa qu'udan, dalam keadaan berdiri maupun duduk, top ya. Itu hakikat daripada sufi modern itu ya seperti itu, Pak. Di kantor sedang sibuk apapun, sedang mimpin rapat, tapi senantiasa menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya itu, kemudian kaitannya Asmaul Husna dan berdoa. Betul, di dalam Al-Qur'an kita diperintahkan berdoa dengan melalui Asmaul Husna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, dan seterusnya. Jadi makna-makna ya Allah, ya Rahman. Makanya para ulama kita di dalam muqaddimah doa itu ada tercantum, Pak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin. Ya akhir, ya, itu ada. Ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Jabbar, ya Razzaq, ya Fattah. Memang betul. Ketika kita menyebut doa di dalam Asmaul Husna itu semakin dekat kita. Kalau kita lagi butuh, Pak, butuh minta dibukakan. Ya Allah, ya Fattah, ya Razzaq. Wahai Allah, Sang Maha Pembuka, Sang Maha Pembuka dari segala pintu, di antaranya pintu-pintu rezeki. Ya Allah, ya Fattah, ya Alim. Ya Allah, Sang Maha Pembuka. Di antara pintu-pintu itu, bukakanlah pintu ilmu kepada kami. Ya, kita mau apa lagi? Semuanya ada di dalam Asmaul Husna. Itu biasanya dilangitkan, Pak. Ada redaksinya. Bahkan dalam kalimat istighosah itu, ya Khabir, ya Mubin, ya, di dalam kalimat atau Ratibul Haddad, ya, Ratibul Haddad itu banyak sekali, ya. Atau bahkan, ya, di dalam Ratibul Haddad itu, Pak, ya, itu kenapa para ulama itu membuat suatu untayan-untayan doa-doa khusus di dalam sebuah tema. Itu, Pak, diantaranya.
untuk mengakomodir, kemudian dielaborasi Asmaul Husna itu menjadi untayan-untayan doa yang indah. Akhirnya kami mengajak doa itu penting. Ini pun saya sampaikan kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswi. Terutama ini saya sekarang semester ini mengajar di mahasiswa-mahasiswi Universitas Indonesia. Saya bilang apa? Anak-anak, mahasiswa-mahasiswi sekalian, ingat, di dalam tubuh kita sebagai manusia itu memiliki potensi ruhiyah, akliyah, dan batiniyah. Itu semuanya perlu diisi. Jadi antara intelektualitas dan spiritualitas itu harus seimbang. Ya. Antara intelektualitas dan spiritualitas itu harus seimbang. Kalau tidak seimbang, itu akan goyah. Dan ketika kegoyahan itu akan menggoncang intelektualitas. Sebaliknya, ketika intelektualitas kalian dan spiritualitas kalian seimbang, adanya integrasi, itu akan melahirkan insan ulul albab alladzi yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Itu baru mahasiswa-mahasiswi yang hebat kata saya. Akalnya terisi, hatinya terisi, akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan yang hebat. Betul tidak Pak? Iya. Kita arahkan putra dan putri kita. Ya, sekali lagi mari kita arahkan, kita bimbing putra dan putri kita. Ba'da sholat itu berdoa minimal di ba'da sholat. Bukan Allahumma lantas jalan. Itu putra putri kita kita bimbing, kita arahkan. Allahumma lantas jalan, kemudian wiridan masing-masing Pak. Wiridan megang HP, ya. Wiridan begini, megang. Ya, wiridan. Iya, pada wiridan anak-anak sekarang itu ba'da sholat itu megang HP. Inilah, ya. Mudah-mudahan sekali lagi dengan doa ini tantangannya banyak soalnya Pak. Tantangannya banyak mendidik, merawat anak-anak kita sekarang. Fenomena sekarang, kalau kita tidak diimbangi dengan doa, hati kita ini, pikiran kita Pak, rusak. Rusak sudah. Ruwet. Ya. Mudah-mudahan, walaupun kajian kita singkat, ada guna dan manfaatnya untuk kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tunjina min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'isy sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa ahli al-tuqa wa ahli al-ibadah wa ahli al-Qur'an wa ahli al-istiqamah wa la taj'alna wa ayyuhum min ahli syarri wad-dhair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillah 'ala kulli hal wa na'udzu billahi minha li ahli an-nar. Rabbana dhallamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والعفو منكم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.